Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjana. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kesehatan dan semangat belajar selalu menyertai kita sekalian. Masih dalam frekuensi belajar IPA, kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7 tentang asam, basa, dan garam. Nah, sebelum kita memasuki materinya, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi update video terbaru selanjutnya. Nah, langsung saja yuk kita simak materi asam, basa, dan garam berikut ini. Yang pertama ada asam. Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion hidrogen atau H+. Ion yang dilepaskan dapat berupa atom tunggal atau gugusan atom atau lebih dari satu atom yang mempunyai muatan listrik. Nama lain dari ion hidrogen atau H+ adalah proton, sehingga asam disebut juga pendonor proton. Kalian perhatikan animasi berikut ini ya. Nah, kalian perhatikan HCl dengan H2O. Ya, kemudian menjadi H3O+ dan Cl-. Selanjutnya contoh asam. Asam sitrat merupakan salah satu jenis asam yang kita konsumsi. Masih banyak jenis asam lain yang kita konsumsi atau kita gunakan sehari-hari. Jenis-jenis asam ini terdapat dalam makanan dan minuman. Misalnya buah jeruk, tomat, yogurt, cuka, dan minuman ringan bersoda. Asam juga terdapat dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Berikut beberapa contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa melihat gambar berikut ini. Selanjutnya, ciri-ciri senyawa asam. Yang pertama, mempunyai rasa asam. Yang kedua, dapat menghantarkan arus listrik. Asam dapat menghantarkan arus listrik karena dalam larutan asam terdapat ion-ion yang bermuatan arus listrik. Kamu telah mengetahui bahwa asam dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+, dan sisa asam yang bermuatan negatif. Ion-ion dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Ada dua penggolongan asam berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik. Yang pertama ada asam kuat, yaitu mempunyai daya hantar listrik yang baik. Asam kuat mampu melepaskan ion hidrogen atau H+ dengan sempurna atau melakukan terionisasi sempurna. Kemudian yang kedua ada asam lemah, mempunyai daya hantar listrik yang kurang baik karena asam lemah tidak mampu melepaskan ion hidrogen atau H+ secara sempurna. Alat yang digunakan untuk menguji kuat lemahnya suatu asam disebut alat uji elektrolit. Jika lampu pada alat uji elektrolit menyala terang, maka larutan asam yang sedang diuji merupakan asam kuat. Jika lampu pada alat uji elektrolit menyala redup, maka larutan asam yang sedang diuji merupakan asam lemah. Kalian bisa memperhatikan alat uji berikut ini. Nah, yang ini menyala terang ya, berarti dia ya merupakan asam kuat. Kita lihat yang di sini. Nah, sedangkan yang di sini adalah lampunya menyala redup, berarti ini asamnya asam lemah. Baik, kita lanjutkan reaksi asam dan logam. Perhatikan percobaan berikut ini. Pita magnesium dicelupkan ke dalam asam klorida encer dan apa yang terjadi? Kalian perhatikan. Nah, ini pita magnesium, kemudian dicelupkan ke asam klorida encer. Nah, ternyata pita magnesium menjadi berkarat. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan asam lemah dapat membuat logam berkarat. Selanjutnya, basa. Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Basa disebut juga akseptor proton. OH- atau ion hidroksida merupakan ion yang bermuatan negatif yang jika bereaksi dengan ion hidrogen atau H+ yang bermuatan positif dapat membentuk air yang bersifat netral atau tidak bermuatan.
Kalian perhatikan reaksi OH+ dan H+ di bawah ini. Nah, ya, bereaksi menjadi H2O. Selanjutnya contoh basa. Basa banyak terdapat di sekitar kita. Basa digunakan dalam pembuatan bahan pembersih, misalnya sabun, pembersih lantai, pembersih oven, dan pasta gigi. Seperti halnya asam, basa juga ditemukan pada makhluk hidup. Basa dimanfaatkan dalam bidang pertanian, misalnya memberi kondisi tertentu pada pertanian. Berikut beberapa contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik basa. Terasa pahit dan licin di kulit, contohnya NaOH, KOH, dan NH4OH. Kemudian dapat mengantarkan arus listrik. Basa dalam rautannya menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Dan sisa bahan yang bermuatan positif yang dapat menghasilkan arus listrik atau larutan elektrolit. Yang ketiga, bereaksi dengan asam membentuk garam dan air. Dan yang keempat, dapat dideteksi dengan kertas lakmus. Basa digolongkan menjadi dua. Yang pertama, basa kuat adalah senyawa basa yang mampu melepaskan ion hidroksida dalam jumlah banyak. Yang kedua, basa lemah adalah senyawa basa yang mampu melepaskan ion hidroksida dalam jumlah sedikit. Kalian perhatikan animasi karakteristik basa berikut ini. Selanjutnya kita memasuki materi sifat-sifat asam dan basa. Suatu zat dapat digolongkan sebagai asam atau basa berdasarkan sifat-sifatnya. Bagaimana sifat yang tergolong asam atau basa? Cara paling mudah adalah dengan mencicipinya. Akan tetapi, mencicipi suatu senyawa yang belum dikenal dengan baik sangat berbahaya dan tidak dianjurkan. Mengapa? Karena ada kemungkinan senyawa tersebut bersifat racun. Senyawa yang bersifat racun bisa berbahaya kalau mengenai kulit, apalagi kalau sampai meminumnya. Apa cara paling amannya? Cara untuk mengetahui apakah suatu zat tergolong asam atau basa adalah dengan menggunakan indikator. Indikator merupakan zat yang dapat berubah warna bila dimasukkan ke dalam asam dan basa. Indikator kertas paling terkenal adalah kertas lakmus. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu kertas lakmus berwarna biru. Cara pemakaiannya adalah kertas lakmus dimasukkan ke dalam larutan, kemudian dilihat perubahan warnanya. Suatu zat tergolong asam bila kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah. Tapi kalau kertas lakmus merah tidak berubah warna. Sementara itu, suatu zat tergolong basa bila kertas lakmus merah berubah warna biru, tetapi kertas lakmus biru tidak berubah warna. Kalian perhatikan animasi penggunaan indikator kertas lakmus berikut ini. Kita memasuki materi berikutnya, yaitu garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari ion positif sisa basa dan ion negatif sisa asam. Reaksi antara asam dan basa ini selain menghasilkan garam, juga akan menghasilkan air. Proses ini dikenal dengan reaksi netralisasi. Berdasarkan sifat asam dan basa, ada 3 kelompok garam yang akan terbentuk jika bereaksi. Yang pertama, campuran asam kuat dengan basa kuat akan membentuk garam yang bersifat netral. Campuran asam kuat dengan basa lemah akan membentuk garam yang bersifat agak asam. Dan yang ketiga, campuran asam lemah dengan basa kuat akan membentuk garam yang bersifat agak basa. Kalian perhatikan masing-masing dari 3 kelompok garam berikut ini. Nah, ini adalah basa kuat dengan asam kuat. Sehingga dia menghasilkan garam netral dan air. Yang kedua ada asam kuat dengan basa lemah. Dia menghasilkan garam bersifat asam, agak asam, dan air. Kemudian yang ketiga asam lemah dengan basa kuat. Dia membentuk garam bersifat agak basa dan air. Selanjutnya contoh garam. Apa kegunaan garam? Tentu saja kamu tahu kegunaan garam.
Setiap hari, ibu memasak dengan menggunakan garam dapur. Bayangkan apabila sayur tanpa garam. Tentunya tidak enak, bukan? Namun apabila pemakaian garam berlebihan akan menyebabkan volume darah naik sehingga sangat berbahaya bagi penderita darah tinggi. Sebaliknya, kekurangan garam dapat menyebabkan tekanan darah turun. Ya, kita memasuki materi skala keasaman. pH adalah derajat ukuran suatu larutan atau zat padat. Semakin besar atau tinggi konsentrasi suatu asam, maka pH akan semakin kecil, atau sebaliknya. Jika konsentrasi asam semakin rendah atau basa tinggi, maka pH semakin besar. Nilai pH memiliki interval 0 sampai 14. Pembagian larutan berdasarkan nilai pH. Larutan asam, nilai pH di bawah 7. Kuat lemah asam tergantung dari kemampuan menghasilkan ion H+. Larutan netral, pH yang dikandung memiliki nilai 7, dan larutan basa jika nilai pH lebih besar dari 7. Bagaimana cara menentukan pH suatu larutan? Dengan indikator universal, yang pertama indikator berupa larutan dan yang kedua indikator berupa kertas indikator. Kalian perhatikan percobaan berikut ini. Kertas indikator dimasukkan ke dalam larutan uji. Bandingkan dengan indikator warna pH larutan uji adalah 4. Nah, ini adalah warna standar. Indikator universal dengan nilai pH-nya. Nah, berarti 4 dia ada di titik ini ya. pH sama dengan 4. Warnanya kuning. Selanjutnya pH meter. pH meter adalah suatu alat elektronik yang dipakai untuk mengetahui nilai pH larutan secara cepat. pH meter dilengkapi dengan elektrode yang peka terhadap perubahan konsentrasi ion hidrogen. pH meter digunakan dengan cara mencelupkan elektrode ke dalam larutan yang akan diuji. Perlu diingat, sebelum menggunakan pH meter untuk mengukur nilai pH, elektrode harus dicuci terlebih dahulu dengan Aquades. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan pH meter. Pengukuran nilai pH dengan menggunakan pH meter lebih akurat dibandingkan dengan indikator universal. Kalian perhatikan percobaan menggunakan alat pH meter berikut ini. Ini saya nyalakan tombol on-nya ya. Nah, di sana pH meter mulai berjalan dan hasilnya adalah 7. Ya, kita matikan lagi. Memasuki materi berikutnya yaitu hujan asam. Perhatikan siklus terjadinya hujan asam pada animasi berikut ini. Kalian perhatikan animasinya dulu ya. Nah, ini ada hujan asam, H2SO4 asam sulfat dan HNO3 asam nitrat. Jadi ini adalah kandungan yang terdapat di dalam hujan asam. Hujan asam merupakan istilah umum untuk menggambarkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Turunnya asam dari atmosfer ke bumi terjadi dalam kondisi basah dan kering, sehingga dikenal juga dengan istilah deposisi atau penurunan atau pengendapan basah dan deposisi kering. Deposisi basah contohnya ialah hujan asam, kabut, dan salju. Bila hujan asam ini mengenai tanah, maka dapat berdampak buruk bagi tanaman dan binatang. Akan tetapi, dampak buruk yang ditimbulkan akibat hujan asam bergantung juga pada konsentrasi asam, kandungan kimia tanah, buffering capacity atau kemampuan air atau tanah untuk menahan perubahan pH, dan jenis tanaman atau binatang yang terkena hujan asam tersebut. Deposisi kering misalnya gas dan partikel yang mengandung asam. Hampir 50% keasaman yang berada di atmosfer jatuh kembali ke bumi dalam bentuk deposisi kering. Kemudian angin membawa gas dan partikel yang mengandung asam tersebut sehingga mengenai bangunan, mobil, rumah, dan tanaman. Saat hujan turun, partikel asam yang menempel pada bangunan atau tanaman tersebut akan terbilas air dan menghasilkan air permukaan yang asam.
Nah, tadi kalian sudah melihat animasi hujan asam. Nah, demikian tadi materi tentang asam, basa, dan garam. Kalian juga bisa melihat materi IPA yang lainnya di informasi berikut ini, atau kalian bisa klik kartu-kartu yang ada di bawah ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi update video terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.